yang 10 daging dulu. Nah, 10 daging ini kita mulai dari, jadi 10 daging ini untuk umat tidak ada larangan untuk itu. Tapi Anda tidak makan ya. Sebenarnya beneran untuk biku, jadi nanti kita kaji ya. Yang pertama tidak boleh dimakan itu dari manusia. Tenang dah, Anda bukan Sumatera. Jadi nggak ada, saya datang ke Palembang dikasih itu daging manusia ya. Dulu ada bakpao daging manusia. Nggak tahu itu mitos apa beneran ya. Cek di Google ya, di Hong Kong. Jadi tidak boleh karena para biku itu kadang umat berpawaran. Pawaran artinya menunda. Kalau umat sudah pawaran, kadang mereka merasa mereka sudah janji. Nanti butuh apa, tolong kabarkan saya. Nah, sebenarnya walaupun umat umumnya tidak tahu, kalau umat mengundang biku seperti itu, Bante kalau butuh apa kasih tahu saya ya. Apalagi dia mengatakan saya pawaran. Itu berlaku 4 bulan. Ya. Tapi ada beberapa umat yang ngerti ya. Dia langsung bilang, nanti saya pawaran selama 3 tahun. Karena setelah 3 tahun saya akan berangkat ke Taiwan. Misalkan gitu ya. Jadi ada yang juga pawaran Bante saya pawaran. Nanti butuh apa kabar saya seumur hidup. Ya, ada juga. Nah, kadang umat yang sudah pawaran, mereka itu menganggap dirinya itu sudah berjanji. Nah, di zaman Sang Buddha terjadi malam-malam atau sore-sore lantainya sakit, minta dicarikan air sup. Apa itu air sup? Kalau seorang biku sakit, biku itu boleh minum saringan air sup. Nah, jadi airnya aja. Mungkin kalau zaman sekarang praktisnya chicken breast. Ya, itu jadi endorse merek ya. Kalau brands mau sponsor ya boleh. Jadi chicken brands ya. Nah, jadi karena kejadiannya umat ini merasa sangat berjanji, dia ingin buatkan sup tapi dia tak bisa ketemu dari apa. Dia pakai dari pahanya sendiri, ibu-ibu. Nah, itu kejadiannya. Jadi secara dharma itu sangat keliru. Jadi setelah Sang Buddha tahu singkat ceritanya, Sang Buddha datangi ibu ini, Sang Buddha nanya kakinya kenapa. Begitu dijelaskan kakinya sembuh. Jadi sebenarnya kisah-kisah penyembuhan di zaman Sang Buddha itu ada. Ya, hanya karena ajaran Buddha itu sangat fokus pada kebijaksanaan, yang lainnya itu seperti jarang dibicarakan. Jadi begitu Sang Buddha nanya kakinya kenapa, ibu ini menceritakan sembuh kaki. Bapak itu kalau sakit cerita ke saya, ya ada sesuatu. Dokter ada ya, dokter. Ada yang sembuh juga, mungkin sudah curhat senang ya, pulang sembuh. Bapak ibu saudara, jadi sejak saat itu Sang Buddha melarang para biku mengonsumsi daging manusia. Jadi kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, bikunya harus tanya ini daging apa. Ini air ini dibuat dari apa? Itu dari daging berbisa saya nanti loh. Gimana? Ya, tidak boleh. Baik, lanjut. Selanjutnya daging gajah dan kuda. Tidak boleh. Kenapa? Karena di Jawa itu semua kuda dan gajah itu milik kerajaan. Tidak ada yang milik warga. Sudah peraturan zaman itu. Jadi kalau tiba-tiba ada sate kuda, ya, sate gajah, itu pasti nyuri. Nyuri miliknya raja. Kalau makan bisa dihukum. Jadi kalau itu tahu ini dari kuda dan gajah, walaupun sesuai dengan dikasih syarat,
dia nggak boleh makan. Ya, sudah 3 Pak ya. 7 lagi semuanya hewan buas. Ya, jaguar, harimau, lalu anjing hutan, hyena, ular ya. Nah, Anda boleh cek di Google 10 daging yang biku tidak boleh makan. Sisanya itu adalah hewan buas, jaguar, singa. Jadi hewan-hewan buas seperti itu, beruang ya. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau para biku makan daging itu, nanti keringat para biku itu ada aroma dari daging itu. Beberapa jenis spesies dari hewan buas itu bisa mencium kalau makhluk ini sudah mengonsumsi temannya atau spesies yang sama. Jadi nanti bikunya sedang meditasi, tiba-tiba diterkam mati. Ya, ada Jawa prasangka. Ya, mati di hutan lagi. Ya, tidak dibuatkan acara. Jadi itu 1 manusia, 2 properti kerajaan, 7 hewan buas. Itu hanya untuk umat, Sang Buddha hanya mengatakan 3 peraturan tadi. Nah, jadi kalau Anda merasa ingin ikut juga apa yang dipraktekkan para biku, ya silahkan saja. Ya, tidak apa-apa. Terus berarti kalau begitu kuda sama gajah sekarang sudah tidak sah ya? Ya Anda kaji sendiri. Ya itu ceritanya. Ya, bisa dikatakan ya saat ini sudah bukan barang sulian. Lanjut. Ya. Tadi ada kalimat daging dengan 3 kondisi. Ya. Daging dengan 3 kondisi. Apa 3 kondisi ini Bante? 1, kita tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita. 2, kita tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Yang ketiga, kita tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Yang simple, supaya hafalnya tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga. Nah, alasannya apa? Kalau seseorang membunuh makhluk itu untuk kita dan kita makan, itu ada kontribusi karma buruknya atau berpotensi membuat kontribusi karma buruk di masa yang akan datang. Agak panjang kalimatnya. Berpotensi menimbulkan kontribusi pembunuhan di masa yang akan datang. Apa maksudnya contoh? Saya datang ke rumah Bapak Ibu. Lalu ada bilang, wah batik, lama nggak datang ya. Saya masakin opor ya. Kan begitu ya. Lalu Anda dengan semangat, itu ayam di depan rumah Anda ambil. Di depan saya. Lalu Anda potong lehernya. Ya, yang bunuh Anda, bukan saya. Secara dharma, karma bunuh punya siapa? Punya Anda. Tapi saya jadi punya ambil. Nanti setiap saya datang ke rumah Anda potong. Besok saya datang atau tahun depan, bulan depan, 3 bulan akan datang, saya datang Anda potongnya. Oleh karena itu, silahkan masuk ya. Nah, bagaimana jika begitu saya datang ke rumah Bapak Ibu, Anda bilang, Bante, saya bikinin opor ya. Opor yang mana? Bentar Bante, belum dibikin. Terus Anda langsung jalan ke kandang ayam. Kenapa? Anda tangkap ayamnya. Saya harus langsung lah. Jangan. Saya apa yang ada aja. Cuma ada ubi Bante, ubi goreng. Anda jadi tahu kalau Bantenya datang yang nggak usah dibunuhin apapun.
Gitu ya. Melihat tidak boleh, mendengar juga nggak boleh. Kalau mendengar itu nanti bentar ya, saya buat rem opor, saya ke belakang dulu ambil ayamnya. Lalu tiba-tiba keluar suara ayam. Ya, nggak mungkin saya tiru. Nanti dibikin potongan TikTok. Ya, keluar suara ayam. Nah, kita nggak boleh makan. Walaupun yang kali itu tersiap, yang kali itu tersiapkan menjadi pelajaran. Betul ya? Tersiapkan loh itu. Ada orang mungkin sakit hati. Apa boleh menjadi pelajaran? Dia sakit hati sedikit, dia ingat semua itu. Betul ya? Kalau baginya datang, nggak usah. Mungkin hewan. Saya datang ada ayam. Tiba-tiba gulai ayam. Curiga ya? Saya nggak tahu. Ya di zaman modern seperti ini pun orang bisa sakit hati. Tapi ya diberitahu. Sepertinya ini dibunuh karena kehadiran saya salah. Itu belum habis pak. Sedikit lagi pak ya. Lagi mikir pak. Loading. Baik. Kalau seseorang mengonsumsi daging yang sudah sesuai dengan syarat hukum dan Bapak Ibu Saudara sangat beruntung karena Anda hidup di zaman modern, Anda bisa ke pasar, Anda datang ayamnya sudah mati. Tidak ada karma, tidak ada karma. Karena kita benar-benar hanya makan barang mati. Yang saya ulangi kita hanya makan barang mati. Tapi yang baru saya sampaikan itu akan mengganjal di hati Anda. Karena selalu akan muncul pertanyaan, kalau saya nggak beli ya, demand-nya, permintaannya nggak sebanyak dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Saya akan jawab dengan singkatnya. Jawabannya adalah apapun yang Bapak Ibu makan di zaman ini, hampir semuanya, tidak semuanya, tapi persentase besar, itu ada kontribusi pembunuhan. Bapak Ibu Saudara makan nasi sepiring, betul? Bagaimana petani menanam padi, bajak sawah? Ada nggak hewan yang mati? Nah, pestisida, nangkap tikus. Betul ya? Bapak Ibu lihat itu peternakan di Australia. Kadang-kadang kelinci itu terlalu banyak. Kita sebutnya hare, HAR, bukan rabbit. Tidak tahu bedanya apa. Itu kelinci liar. Larinya kencang sekali. Kasian. Kadang-kadang sudah terlalu banyak. Australia open mengizinkan hunters untuk atau kadang ngasih hadiah. Nah, buru aja secara berkala itu mereka open boleh diburu. Kenapa? Kalau tidak pertanian mereka habis. Ya, diserap oleh hewan-hewan pemakan tumbuhan. Jadi Bapak Ibu makan alpukat, makan nasi, makan buah-buahan, ada loh kontribusi pembunuhan yang kita nggak nampak. Betul ya? Tanpa disadari. Ya, jadi ya mulai besok Bapak Ibu jangan makan nasi.
Ya, kalau Bapak Ibu, saya tetap tidak mau Bante. Saya tidak mau berkontribusi terhadap pembunuhan yang langsung maupun yang tidak langsung. Boleh. Pikirin nggak mau makan apa? Ya, saya nggak tahu. Ada yang jadi. Anda harus telepon petaninya. Pak, yuk bunuh serangga enggak? Ya, Anda harus telepon petaninya. Anda tahu nggak? Kadang orang ingin berdana makan ke Bante, ke Biku, dia nelpon restorannya. Pak, ikannya mati atau hidup? Ya. Lalu yang punya restoran marah. Pak, kami tidak jual ikan mati, Pak ya. Bapak jangan fitnah ya. Nah, jadi akhirnya umat di Jakarta itu kreatif. Mereka ganti pertanyaan. Pak, ikannya ada yang beku nggak? Ini dari menu ini ikan mana yang beku? Pertanyaannya. Ini ikan mana yang beku? Ikan mana yang sudah dikulkas? Ya, baik. Bapak Ibu tidak boleh pakai listrik. Karena listrik ini pemerintah kebanyakan di Indonesia pakai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu ikan-ikan masuk ke mesin. Betul ya? Ada kontribusi pembunuhan. Mulai besok sudah alarm sampai sudah bunyi. Jangan dengar lagi. Nanti semua nggak boleh. Mulai besok Bapak Ibu tidak boleh bangun rumah. Tidak boleh bangun rumah. Anda tidak percaya. Anda punya tanah 10 kali 25. Luas ya. Baru dapat warisan Bapak Ibu. Nah, 14 dah biar ada kekarangan sedikit ya. Di rumahnya 10 kali 18. Rumahnya 10 kali 18. Besar nggak? Lumayan ya. Ya kayak begitu. Lalu Anda bayar ke kontraktor. Kontraktor harus menuang semen di lantai tanah ini. Ada nggak yang mati? Nah, coba ini. Jangan bangun rumah. Harusnya. Saya tidur di mana, Pak? Di camping. Oh iya, semua rumah berkontribusi pembunuhan. Jadi akhirnya, kalau Anda berpikir mau hidup di dunia ini, tidak berani untuk membunuh, tidak mau berkontribusi, ini saya tantangnya salah, jadi kompetitor lain. Ulang ya, kalau Anda berpikir hidup di dunia ini ingin terbebas bahkan dari kontribusi pembunuhan secara tidak langsung, bingung Anda pakai lipstick Anda. Itu lipstiknya mungkin ada sertifikat biru. Itu minyak sertifikat biru apa? Saya nggak pakai lipstick. Bingung Anda nanti. Jadi Sang Buddha Maha Bijaksana, beliau tahu kondisi dunia. Ya. Jadi beliau akhirnya memberitahu yang penting berjuang, tidak ada karena buruk pembunuhan. Ya, ini yang terbaik dulu. Tapi kalau ini terbebas dari pembunuhan secara total, cepat-cepat lahir di alam dewa atau bahkan mencapai nirvana. Karena kita masih di alamnya cukup rendah. Semakin rendah Anda, semakin sulit. Maksudnya apa? Coba kalau lahir dari harimau, harus makan daging toh. Gak ada harimau makan kangkung dulu. Jadi dia jatuh ke alam rendah. Dia juga harus membunuh. Dia mengembangkan kebencian tanpa dia sadar. Jadi akhirnya kapan keluar dari alam rendah itu sulit. Ya, jadi seperti itulah hidup ini. Mohon maaf, yang hidupnya sulit, semakin sulit. Karena lingkungannya menyulitkan. Yang seperti kepiting itu. Ini istilah yang Anda jangan dengar kepiting. Katanya, gak usah coba ya. Kalau Anda masuk ke kepiting 4-5 ekor di ember, gak usah ditutup. Dia gak akan kabur. Katanya. Ya. Kenapa? Nanti ketika temannya ada yang naik, kita tarik sama temannya. Jangan kabur lu. Iya.
ditarik, nanti ada yang naik lagi ditarik. Mereka tidak akan ada satu ekor pun yang keluar. Seperti itulah kalau kita di tempat yang sulit. Ya, tempat yang sulit itu bahkan di bumi ini. Komunitas yang tidak bijaksana, komunitas yang sulit lah pokoknya. Anda ngerti lah maksud saya sulit ya, Anda bayangkan sulit. Kita baru sedikit maju, kadang dikatain. Ya, itu kadang di desa itu kan orang datang lari sekali katanya apa pesugihan. Siapa? Dia sudah bikin resep bakso yang begitu luar biasa enak, eksperimen 1 tahun. Dia bertemu kombinasi ya, masak supnya pakai tulang direbus berapa jam, itu resep rahasianya, segala macam. Itu sudah laris, pesugihan. Baksonya langsung drop. Kayak pitik sudah mulai tarik sana kawannya. Tapi kalau Anda sudah punya komunitas yang nggak ada yang cemburu kalau Anda sukses. Nggak ada yang mengganggu Anda kalau Anda sukses. Begitu Anda mulai sukses, Anda ceritakan ke teman, ke sepupu, ya ke ipar, mereka malah mengatakan, Pak, kami itu berjuang. Nanti ada masalah apa, share, kita cari solusinya. Anda orang itu. Begitu ya. Baik, kembali. Jadi, itu salah satu alasannya menjadi pertanyaan klasik yang legend. Ya, sebenarnya umat Buddha itu vegetarian atau enggak sih? Gitu ya. Secara Buddha Dharma, apa yang disampaikan sang Buddha adalah jika seseorang hendak makan daging, maka dia hanya boleh makan daging yang telah melewati 3 syarat tadi. Ya, tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga, malu itu libur untuk kita. Tapi kalau Bapak Ibu senang ingin vegetarian, silahkan. Tapi jangan sekarang privilege ada restoran vegetarian. Tidak sulit. Jadi boleh dua-duanya yang tidak boleh sendiri. Ada yang pas, silahkan ditanyakan. Tidak ada berarti sudah pas. Ini panjang sekali penjelasan setengah jam. Ini minggu depan pasti lupa. Silakan Kak. Mau budaya, mau budaya. Saya sering dengar materi yang ya. Saya mau nanya Tete, ya kalau kita namanya gimana ya Tete, misalnya ya dalam ruangan kamar kita ya ada nyamuk misalnya, nyamuk ya itu masuk itu. Nah kalau kita mau mengusirnya, nggak mungkin ya mau buka itu dia mau keluar kan keliling-keliling ya. Jadi kalau kita mau kasih katanya apa yang pembunuh nyamuk mengusir itu nanti asapnya kena kita. Jadi gimana karmanya Bante kalau kita ya terpaksa lah kita membunuhnya itu? Apakah itu ya gimana sih? Takutnya kena penyakit demam berdarah gitu ya. Ya, itu ada. Terima kasih. Baik, jawabannya tetap berjuang tidak boleh membunuh. Karena kulir dari para partai itu adalah berusaha melatih diri menghindari konflik. Kemudian juga menggunakan kata berusaha. Tapi masalahnya nyamuk ini tidak bisa dicari solusinya. Yang pertama solusinya adalah rumah kita itu kita perjuangkan di titik apa? Itu perjuangan pertama. Nah, lalu kalau menurut Bante Utamo, kalau masih ada bisa pasang anti nyamuk yang listrik. Menurut beliau,
itu nyamuknya kabur, tapi tidak mati. Masalahnya benar, uap dari alat itu juga tidak baik untuk kesehatan. Ya, sama, jadi senasib sama nyamuk. Nyamuknya kabur, yang tinggal di rumah pengen kabur, bersih bersih terus. Solusinya apa? Yang pertama, diperjuangkan untuk pakai kasar nyamuk. Ya. Yang kedua, pakai lampu. Pakai lampu. Ya. Lampu itu bisa dipasang luas kok kalau kita lihat. Setidaknya ya kamar utama. Sehingga ya kalau kita di luar banyak nyamuknya, kita masuk. Ketiga, penting. Nggak bisa banding. Nyamuknya di mana-mana. Ya jangan tinggal di rawa-rawa. Ya artinya ya mungkin tanaman kurang baik ya kenapa tinggal di sana ya. Kok nyamuknya sebanyak itu ya. Kalau punya kesempatan ya mungkin bisa pindah ke tempat yang tidak terlalu banyak nyamuk. Karena bayangkan kalau kita tinggal di tempat yang nyamuknya sangat banyak. Anda kasih baygon setiap hari pun belum tentu nyaman balik juga. Anda tinggal di lokasi yang nyamuknya terlalu banyak. Saya pikir kalau ada kondisi ya tidak merepotkan kita, masukkan ke planning ya, cari lokasi yang nyamuk. Karena andai masakan nyamuk di dalam rumah, enggak loh. Kalau Anda pikir secara bijaksana, itu hal kecil yang terlalu mengganggu hidup. Itu solusi terakhir kalau tidak merasa sulit mencari lokasi baru. Kenapa saya harus mengatakan begini? Karena dalam pemikiran saya tuh pernah pergi ke satu tempat yang nyamuknya terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim, beneran banyak sekali. Gak ada solusinya. Terus kan gak ada solusinya. Solusinya apa? Bunuh secara massal. Akhirnya keluarga itu pasang begitu banyak perangkap nyamuk. Yang ultraviolet, yang kipas, apa segala macam. Ya. Karena buruk enggak? Karena buruk itu jalan. Ya. Jadi kadang kurang beruntungnya adalah saya berpikir, aduh, kenapa tinggal di sebelah hutan yang penuh nyamuk, sebelah rawa. Itulah konsekuensinya. Akan ada pertanyaan yang lebih sulit lagi. Tapi Bante, sudah dicoba usaha yang tadi gagal. Sudah kami tutup-tutupi. Atau nggak bisa ditutup Bante, rumahnya sudah desain kuno begitu. Mau ditutup semua yang tak mungkin. Lalu di keluarga kami ada anak baru lagi. Tahu nggak jawaban terakhir? Jawaban terakhir adalah upah. Anda punya anak bayi, Anda jaga nggak? Ya. Jawaban terakhir adalah upah. Tapi karena burung jalan nggak? Jalan ya. Karena burung nggak bisa cinta ya. Kayak aku upah. Jadi ya, aku ini upah. Saya nggak bisa jalan. Ya, jadi kalau itu adalah kondisi yang terjadi tempatnya terlalu banyak nyamuk, saya pikir lampu lampu adalah jawaban terbaik. Setidaknya di kamar. Di tempat-tempat yang lain beberapa tempat saya nggak bisa, lantai saya terpaksa pakai ini. Itu namanya kufa. Ya, ya sudah, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi ada karma Cuma karena tidak dengan sengaja, bukan dengan kebencian,
demi menjaga keluarga. Karma buruknya tidak seberat kalau Anda membunuh secara sengaja. Ya, tetap karma buruk. Ya, tetap karma buruk. Begitu Pak ya. Ya, jadi kita maksimalkan aja segala macam cara. Boleh. Ini relate dengan vegetarian tadi. Menurut ajaran Buddha ini, kalau sekarang ini kan ajaran banyak ya, dengan memakai sumpah vegetarian itu gimana berarti menurut ajaran Buddha ini? Karena kan sumpah ini dia bukan ucapan bukan tapi melalui garu dan membakar. Maka kuis apa sih nggak tahu ya. Nah, itu gimana berarti itu? Dan kita sudah disumpah gitu. Nah, kalau dengar-dengar kan yang dikasih tahu setelah sumpah nanti kalau kita melanggar masuk ke alam neraka lah gitu. Ada juga yang kejadian sampai di doktrin seperti itu kan. Jadi nanti ajaran muda ini gimana ya sebenarnya kalau sudah sumpah-sumpah itu masih Ya, baik ya. Nah, di dalam Buddhisme awal tidak ada sumpah vegetarian. Apa itu Buddhisme awal Pak? Buddhisme awal itu ya originalnya 100% ajaran Buddha. Saya ulangi, originalnya 100% ajaran Sang Buddha. Jadi kalau ada satu ajaran aliran pada konsep sumpah vegetarian, itu sesungguhnya secara akademik, secara studi banding kitab suci, itu adalah konsep yang lahir belakangan setelah Sang Buddha wafat. Ya, artinya kalau lebih gamblang lagi, kemungkinan bukan dari Sang Buddha. Tapi kalau kita menyebut begini kan orang marah. Ya, jadi saya harus hati-hati juga. Benar-benar pas saya ngomong itu tiba-tiba ya. Karena ada berapa banyak aliran agama Buddha yang sudah pernah muncul. Di Jepang saja 180 aliran. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bapak Ibu hari ini untuk Theravada. Nichiren itu yang di Indonesia. Yang Anda belum tahu, Endai. Nichiren ada banyak dia. Masuk ke Indonesia dia Shosu. Tatrena banyak aliran. Kagipa, Karmapa, banyak ya. Mau ikut emang? Kalau semuanya benar, kalau semuanya benar, dan Anda orang pintar, ambil yang paling gampang. Betul nggak? Saya ulang, kalau semuanya benar, Anda mau jadi orang pintar, ambil yang paling gampang. Ini bisa disomasi saya. Ada satu aliran agama Buddha yang mengatakan apabila kita menyebut nama dari satu sosok, begitu Anda jatuh ke dalam neraka, sosok itu datang menyelamatkan Anda karena dia sudah bersumpah. Saya mempelajari itu sejak SMP. Kenapa saya pilih yang susah? Betul ya? Itu karena akhirnya saya mempelajari. Sebenarnya dengan adanya puluhan bahkan ratusan aliran, yang sebenarnya sebenar-benarnya yang saya sudah katakan itu di mana sih? Betul ya?
Secara akademik, saya harus ulang secara akademik. Karena kalau saya tidak mengatakan secara akademik, orang selalu mengatakan saya yang benar. Ya, nanti rekaman ini berputar di tempat lain, jadi keliru kita. Betul ya? Secara akademik, setelah para scholar, para cendekia, mereka yang kuliah PhD, ya, Oxford, terutama Oxford, karena Oxford itu yang paling tertarik dengan early Buddhist research. Ya, mungkin Anda tidak hafal, nggak apa-apa, biar saya aja. Universitas Buddhis terkenal di dunia itu Oxford ada satu, Hawaii University. Pak Cornelius Owen lulusan Hawaii. Kok bisa Hawaii, Bang Le? Karena di Hawaii itu ada komunitas orang Jepang. Orang Jepang itu Buddhis. Nah, jadi di Hawaii bukan pantai-pantai aja. Ya. Saya juga belum pernah ke Hawaii. Kita senasib, tenang. Tentu dalam pikiran kita pantai, betul ya? Karena nggak pernah ke sana. Katanya barangnya mahal. Mau ke Hawaii nabung nggak ya? Mahal ya. Ya Anda beli nasi goreng terkejut 400.000. Itu kalau nggak lasa. Orang Palembang ngerti lasa ya. Ngerti ya. Kalau lasa itu bahasa Medan benarnya. Aktif. Nah, giat. Kalau waktunya giat. Ya giat. Lari sana, lari sini. Namanya lasa. Kalau aktif. Dan terus nasi goreng 400.000. Kalau lasa apa? Nambah omelet, sosis, ya. Fried chicken please. Oh, gitu ya. Nanti ada kentang goreng. Lalu minumannya pesannya aneh-aneh. Saya nggak sejuta. Iya. Air aqua saja, air botol minum di rest area $6 botol itu. $6 100.000. Jadi semua mahal. Bapak Ibu Saudara, untuk jadi cerita Hawaii saya. University, ya. Harvard ada teologi S3, tidak harus Buddhis, tapi campur. Ada profesor Buddhis juga. Di Jepang ada beberapa kampus. Yang di Thailand ada Mahajualongkorn. Di Sri Lanka ada Parademia, lalu Colombo, ya, Colombo University, dan beberapa universitas lainnya di seluruh dunia. Dilakukan research Bapak Ibu. Dari ratusan aliran ini, sebenarnya yang sebenar-benar paling dekat dengan ajaran asli Sang Buddha itu yang mana? Cara mereka research seperti apa? Bahasa. Research bahasa. Karena setiap kitab kan bahasanya itu berbeda. Saya cepat-cepat ya, biar Anda nggak ngantuk. Karena sebagai hidup bilang akademik udah ngantuk. Ya, agak cepat saya pace-nya itu saya cepetin. Bapak Ibu Saudara, research bahasa maksudnya apa? Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia Anda ketemu tidak sesuai EYD. Misalkan jalan-jalan itu sudah pakai J, bukan DJALAN. Berarti itu buku modern, betul? Lalu Anda bilang, ini kitab 200 tahun yang lalu. Ketawa. Ya, enggak sudah enggak benar. Karena secara bahasa itu sudah enggak bisa. Contoh, ada orang dia pakai itu tulisan kuno, ya masih sowe DJ yang sekarang tidak paham apa maksudnya penulisan lampau. Tapi tiba-tiba muncul kalimat dan kami berselfie bersama. Mana ada selfie 100 tahun yang lalu? Selfie pakai apa? Kamera gede gitu. Bahkan istilah selfie belum muncul, betul ya? Jadi dengan studi bahasa kita bisa tahu ini kitab umur berapa. Jadi yang harus kalau original harus umurnya 2.600 tahun. Lalu perbandingan kitab seluruh aliran di Jepang, di Tiongkok, diambil semua, di studi, ditemukan 10 kitab. Saya ulangi, ditemukan 10 kitab yang dianggap paling tua. 10 kitab ini ada di Theravada,
ada di Mahayana, ada di Katrayana. Pertanyaannya, kok bisa ada di tiga tempat ini? Karena kitab ini sudah duluan ada sebelum aliran-aliran itu muncul. Betul ya? Berapa kitab Bapak Ibu? 10. Tapi kok bisa janjian bilang 3 ya? Ada orang Palembang itu terkoneksi loh. Sudah salah itu banget. Baru kali ini saya ketemu, apa saya salah ya? Ini harus cek rekaman. Benar ya, saya bilang dulu ya. Saya jadi meragukan diri saya sendiri. Tapi hebat dong. Karena kan, yang jodoh ada 14 orang. Tiga lah. Ini lagi. Saya yang dari psikis. 10 ya. Ada 10 kita. Apa 10 itu Bante? Hafal ya? Apa? Tiga Nikaya. Majjhima Nikaya. 40 ya. Tiga Majjhima, Anguttara, Samyutta. Siapa yang belum pernah dengar ini? Belum pernah? Gak apa-apa. Ya, saya nggak hafal wajahnya kok, tenang. Baik, cukup banyak yang belum pernah ya, bahkan mendengar ini. Inilah kitab suci agama Buddha kita. Itu di situ. Ya, lemarinya agak cantik. Tenang, tidak ada yang baca kok. Kadang masih diplastikin lagi. Coba lihat. Ya, tiga Nikaya, Majjhima, Samyutta, Anguttara. Ya, dibolak-balik ya. Ini 4 disebut 4 kitab besar karena ini gede. Lalu 6 kitab kecil. 6-nya itu apa? Ya agak gampang. Yang pertama, Dhammapada. Gampangnya, Hera Gata. Heri Gata. Hera arahat laki-laki, Heri arahat perempuan. Hera Gata. Gata itu yaitu ungkapan. Ungkapan dari bahasa Indonesia. Hera Gata, Heri Gata. Udana. Sutta Nipata. Iti Uttaka. Totalnya 10. 10 ini ada di Theravada, ada di Mahayana, ada di ya. Tapi di Mahayana bahasanya berubah karena kita pakai Pali, mereka pakai Sanskrit. Nah, jadi Majjhima Nikaya berubah jadi Majjhima Agama. Agama bahasa Sanskerta, bahasa Pali Nikaya, artinya kelompok. Jadi kalau dulu kita kecil belajar agama, tidak agama kacau. Aduh, kacau betul itu penerjemahannya. Kita ini orang Indonesia, ngadopsinya Pali Sanskrit, betul ya? Bagaimana tiba-tiba muncul bahasa Yunani agama? Menurut saya sih tidak pas. Menurut saya agama itu punya grup. Agama Buddha, grup Buddha, pas nggak? Agama Kristen, grup Kristen. Agama Islam, grup Islam. Agama artinya baru sebelum nama kita sudah ngatur. Belum dibaca ini. Baik. Kalau kita kembali ke 10 kitab ini, tidak ada ditolongkan sumpah vegetarian. Ya, jadi jangan tanya saya. Jadi itu benar apa enggak baterainya? Ya, jadi saya penista. Jangan ganggu ajaran orang. Ya. Tapi hari ini kita ranah akademik. Jadi kalau merujuk pada 10 kitab tua ini tidak ditemukan istilah sumpah vegetarian. Saya lanjut. Siap-siap ya. Yang ini yang jarang Anda dengar. Konsentrasinya. Sudah makan belum? Belum ya? Apa-apa sama. Sumpah dan
mana yang lebih tinggi? Kaitannya lahir, sumpah, dan kebenaran. Mana yang lebih tinggi? Ada yang bilangnya. Kalau di kelahiran sebelumnya, Anda bersumpah akan melindungi kerajaan. Misalkan ya, ternyata tiba-tiba Anda sudah mengambil sumpah untuk melindungi kerajaan. Tapi saat ini Anda lahir sebagai musuh kerajaan itu. Lalu Anda mendengar bahwa kedua negara ini akan perang. Anda sudah sumpah ya. Dan dulu Anda adalah jenderal. Berarti Anda harus tegakkan sumpah Anda. Anda harus ambil senjata, bunuh ini saudara Anda sendiri. Kan Anda sudah lahir di beda negara. Berarti maksud saya, gimana coba? Apa yang Anda lakukan? Secara Buddhis. Lanjut. Jangan dijawab dulu, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk. Siapa yang sudah menikah? Ayo angkat tangan, saya nggak boleh. Banyak ya. Pas nikah sumpah enggak? Sumpah ya. Kalau kelahiran berikutnya, entah bagaimana ceritanya, terkondisi semua. Anda terkondisi menjadi seorang ibu. Sudah lahir dari laki-laki, belajar dharma. Semua sudah pas. Sudah mau berangkat ke wihara. Tiba-tiba sesosok wanita muncul. Muncul di mata. Dulu adalah istri Anda. Dan Anda sudah sumpah. Apa sumpah Anda? Sehidup semati. Sampai kapanpun. Bahkan di kehidupan selanjutnya. Apa dia nggak akan lagi jadi korban? Apa yang Anda lakukan? Kenapa? Nah, kenapa? Lebih tinggi mana? Sumpah atau kebaikan? Lebih tinggi mana? Sumpah atau sila? Sila. Walaupun dulu saya bersumpah ketika saya masih tentara, saat ini saya sudah tidak begitu. Betul ya? Jadi bagaimana? Ya sumpah itu saya tinggal. Jadi Anda tidak tahu karena belum tentu Anda bersumpah dengan cara yang bijaksana. Dalam artian ketika Anda mengambil sumpah itu Anda belum bijaksana. Sumpah itu sendiri adalah hasil dari ketidakbijaksanaan perkara. Nanti maksudnya ya. Jadi supaya kita berkembang, kadang kita harus lepaskan sumpah. Keinginan. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau semua keinginan Anda terwujud, mungkin Anda hari ini belum sukses. Saya ulangi ya. Kalau semua keinginan Anda selalu terwujud, mungkin Anda saat ini belum sukses. Karena waktu kita umur 10 tahun, kita bisa aja melihat sesuatu, misalkan ada seseorang yang heroik, dia menyelamatkan orang lain, bahkan mengorbankan nyawa. Lalu Anda mengatakan, saya pengen seperti dia. Kalau semua keinginan Anda terwujud, jadi dong. Ya, contoh, waktu SMA, senang sama seseorang, saya ingin jadi pacar dia, misalnya begitu ya, langsung jadi, nikah. Belum tentu nasib Anda seperti ini. Berarti maksudnya ya, mungkin ikut dia, nah dia sekarang susah. Dia sekarang cuma orang biasa, misalnya begini. Nasib Anda hari ini jauh lebih baik, karena tidak dengan dia. Contoh ya. Jadi ternyata
dengan tidak semua keinginan Anda itu terwujud, tanpa Anda sadari, bertambahnya umur, Anda membuat keinginan-keinginan yang lebih bijaksana. Keinginan Anda di umur 10 tahun dengan keinginan Anda di umur 20, dengan 30, dengan 40 berbeda. Tapi bisa lebih bijak. Ya, pasangan yang Anda temui di umur 16 tidak jadi pasangan Anda sekarang. Mungkin itu adalah hal baik. Akhirnya Anda dapat pasangan di umur 26. Anda sudah milih dengan lebih dewasa. Anda sudah tidak hanya melihat paras wajah, tapi lihat juga dia emosional enggak. Ya. Dia menghadapi masalah kayak apa. Dia tanggung jawab. Dia sayang keluarga Anda. Anda lihat, Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara pernah bersumpah dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan kelahiran sebelumnya, apapun sumpah itu. Dan ternyata itu sudah bukan sumpah yang bijaksana menurut agama. Karena Anda sudah belajar agama, jawabannya adalah Anda sudah berkorban, sudah dijelaskan, tidak apa-apa. Tidak ada hal apapun yang terjadi. Kok Bante tahu? Kalau Anda sudah lahir mati ratusan ribu kali, sudah berapa sumpah yang Anda buat Bapak Ibu? Ya, jadi jawabannya betul dari Ci Aryani. Saya masih hafal. Ci Aryani, oh Ci Aryani ini batal jadi ya. Dan tidak apa-apa dilihat itu ya. Tapi boleh meninggalkan sumpah itu. Toh sekarang dia juga sudah nggak ingat sama kita. Kalau ingat pun sudah tidak terlalu melekat. Ya, waktu membuat sumpah di kehidupan apa melekat. Sekarang juga sudah tidak terlalu melekat. Kembali ke sumpah vegetarian ini. Jadi panjang banget penjelasan saya. Dan bisa jadi satu buku itu 40 halaman. Baik, karena tidak ditemukan yang disebut sumpah vegetarian di dalam kitab Tuhan. Dari keyakinan saya, tidak apa-apa. Kembali kalau ingin mengikuti ajaran Sang Buddha yang sudah beliau kaji dengan sangat bijaksana, boleh kembali makan apa yang tidak mengandung karma buruk. Ya. Tetapi tetap ingin vegetarian, ya baik, ya baik. Ya, hanya sudah mengetahui bahwa vegetarian itu dijalankan juga bukan karena sumpah. Ya, vegetarian itu dijalankan karena saya ingin jaga kesehatan. Karena saya merasa kalau saya makan vegetarian, meta saya lebih baik. Boleh. Nah, walaupun walaupun daging ayam itu tidak ada karma buruk pembunuhan, tapi saya tetap nggak tega makan. Bagus, nggak apa-apa, it's okay. Nah, itu adalah pilihan baik masing-masing orang. Gitu ya. Mudah-mudahan silakan. Tapi sebentar tanya dulu, nangkep nggak Bapak Ibu? Panjang sekali. Nangkep ya. Apa 10 kitab tadi? Ya, silakan. Oh, saya tadi, saya ada pertanyaan. Boleh. Yang pertama menyangkut dengan yang tidak aliran. Jadi kan dalam beberapa tahun yang lalu saya pernah disebut translate ada dua anak-anak. Nah di situ Bante itu dia katakan kalau kamu punya keinginan, dia mau minta apa aja, kamu bisa minta kamu doa dengan khusyuk ke budaya, pasti akan dikabulkan. Jadi itu saya sambil bingung karena atau ada dan pada kita nggak ada di itu gimana Terus satu. Terus pertanyaan kedua, kan ada ajaran misalnya udah ternyata kalau sudah kalah atau dua kebaikan di lahan yang subur.
Bentar, saya coba yang pertama dulu. Biar konsen. Coba, jangan direkam dulu. Bisa pause lah. Pause dulu ya. Saya kan ini kan yang saya ulang lagi ya nanti. Dan katanya kalau mau menanam atau berbuat kebaikan, aman. Yang kubur itu kan kepada, jadi ada orang yang berpikir, oh kalau gitu kalau saya berdana ke misalnya mati atau ke alam gitu ya, orang lain nanti kan nggak sebut. Buat apa saya nanam di sana? Itu mana ya kita berdana? Baik, memang Sang Buddha memberitahu kita berdana kepada satu orang biasa dengan seorang sotapana kesucian tingkat pertama itu bedanya jauh banget. Berdana kepada satu sakadagari kesucian tingkat kedua lebih baik daripada 100 sotapana. Saya pakai angka aja dari gampang. Berdana kepada satu orang yang sudah kesucian tingkat kedua lebih baik daripada 100 kesucian pertama. Satu orang kesucian ketiga lebih baik daripada 100 orang yang kesucian kedua. Artinya semakin suci makhluk tersebut, karma baik dan didamkan jauh semakin besar. Apalagi kepada sangga, di mana tapi Sang Buddha menyebutnya Arya Sangga. Arya Sangga ini khusus mereka yang sudah mencapai kesucian. Dan Bapak Ibu jangan terkejut, istilah Arya Sangga itu bukan hanya itu, tapi juga semua umat yang sudah mencapai kesucian bagian dari Arya Sangga. Dan biku yang belum suci bukan bagian dari Arya Sangga. Iya. Jadi kalau dipakai istilah Arya Sangga itu orang suci. Mau dia berjubah ataupun tidak berjubah. Baik. Sang Buddha memang menyatakan itu. Tetapi dalam pelatihan metta karuna, Sang Buddha mengatakan berbuat baiklah seperti air hujan yang tidak memilih. Berbuat baiklah seperti air hujan yang tidak memilih. Lalu prakteknya bagaimana? Barangkali kalau saya menginterpretasikannya seperti ini. Saya akan senang berdana kepada kegiatan-kegiatan dharma. Wihara yang ada gedung baru, mungkin saya dana speaker, dana mic. Saya senang. Kenapa? Karena saya tahu dampak dari dharma itu besar sekali. Anak-anak kecil yang datang hari ini senang ikut dharma, itu pas besarnya ditawarin temannya pakai narkoba dia nggak mau, ditawarin temannya mabuk dia nggak mau melanggar sila kelima. Betul ya? Jadi impactnya besar sekali. Bapak Ibu yang hadir di sini, satu ketika Bapak Ibu, panik-panik ya, seseorang, Bapak Ibu, seseorang yang berantem sama tetangganya, masalahnya besar sekali, dan tidak akan membunuh tetangga itu, karena dia pegang sila. Padahal masalahnya sudah besar sekali. Semarah-marahnya dia nggak bunuh orang itu, karena dia tahu tidak baik, tidak boleh. Jadi dampak dari dharma itu besar sekali. Sehingga saya senang berdana ke wihara. Tapi ketika muncul pemikiran, ada orang sakit kasihan ya, pengen dana ke program kesehatan, silakan dana. Karena Anda melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan di depan Anda, itu hujan dan tidak memilih. Dalam artian yang lebih pas untuk kayak begini. Satu ketika ada orang jatuh ke parit, Tuhan jatuh ke parit, datengin. Masa Anda nanya, Bapak Sotapana, Bapak kesucian di kapal, saya karena gagal, enggak mungkin. Betul ya? Anda tolong saja siapapun dia. Bahkan kalau dia seorang jahat, itu dia diangkat. Itu Anda praktek di mana muncul ini membantu bantu, di mana ini muncul membantu bantu. Tapi ketika Anda duduk baru gajian atau dapat proyek besar, ini kelihatan ya.
Itu karena Anda punya kebijaksanaan dan kecerdasan untuk bikin big impact. Betul ya? Bikin impact itu datang dulu. Transfer. Masih ada sisa, masih ada kekuatan, masih ada daya upaya. Ini juga bantu yayasan tangga. Bantu yayasan. Gitu ya. Saya pikir pada prakteknya akan seperti itu. Jadi sang muda mengajarkan ini agar Anda bijaksana dalam berbuat kebaikan. Lalu, akhirnya kisah 5 menit saya. Ya. Apa saya bikin usaha kos-kosan, modalnya cuma ngobrol 5 menit sama tetangga. Nah kami sudah nggak tinggal di daerah itu, nggak tahu daerah itu banyak banyak karyawan-karyawan magang itu tidak tahu. Modal 5 menit. Coba nasihat yang tepat hanya 5 menit, manfaatnya 10 sudah 15 tahun manfaatnya 15 tahun. Kira-kira kalau Bapak Ibu ketemu seorang biku, dia sudah mencapai tingkat tinggi, ya, dia sudah berlatih begitu lama. Kita ambil sosok saja lah, biar pas lah. Bante Utama. Saya keliling Indonesia Bapak Ibu. Saya ketemu banyak sekali orang punya masalah berat, ketemu Bante Utama. Masalah beliau itu yang mungkin cuma 20 menit selesai masalahnya. Selesai. Kira-kira kalau Bapak Ibu dekat dengan orang-orang sangat bijaksana seperti Gatega dan Depanyawaru, dampaknya kecil atau besar? Anda kenal, Anda sangat baik di lingkungan Anda, ada pabrik sabun, buruhnya itu atau karyawannya ada 1.000. 1.000 orang itu belum tentu loh bisa kasih ada solusi. Beneran loh, sudah banyak 1.000 orang nggak ada yang punya solusi. Ketemu banjir Utama satu, dia kasih solusi 10 menit masalah Anda selesai. Kira-kira bisa berjodoh dengan mereka yang sangat bijaksana seperti itu, untung atau rugi? Subur atau tidak subur? Seperti itulah logika. Ya, pertama di ladang yang subur, Anda punya jodoh karma dengan orang-orang sangat baik, sangat bijaksana ini untuk banyak kehidupan. Jadi di kelangsungan hidupnya bisa saja ketemu lagi mereka-mereka. Datang ke wihara, di welcome dengan baik. Kira-kira seperti itu Bu ya. Kenapa Sang Buddha memberitahu kita bahwa berdanah kepada sangga itu pada Arya, mereka yang sudah suci. Tidak terbatas. Silakan sampai capek. Ini keluarganya Cici ini. Oh, bukan. Saya pikir saya dikeroyok. Setelah itu silakan. Kita review di mana nih Bapak Ibu. Saya toilet sebentar. Anda mau ke toilet boleh. Kita bahas poin-poin penting sama hal yang dipasang. Bisa dibahas 15 menit, bisa setengah jam, bisa. Betul, 2 hari juga bisa.
Apa poin-poin terpenting dalam samatha dan vipassana? NN spasi 117 ya, NN spasi 117 ya, Majjhima Nikaya 117 Maha Patharisata Sutta. Di sana Sang Buddha mengatakan sama samadhi atau meditasi benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawah. Ini langsung Sang Buddha yang jawab. Dan dari sini Anda akan terkejut. Sudah berapa banyak jawaban yang baik tidak? Sudah nyarinya di mana? Nyarinya ya di NN spasi 117. Sang Buddha mengatakan sama samadhi. Meditasi yang benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawah. Apa 7 faktor itu? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, atau pekerjaannya benar ya. Nomor 6 usaha benar, nomor 7 perhatian benar, nomor 8 meditasi benar. Betul ya? Anda tidak sadar, Sang sudah kasih lurus. Jadi meditasi yang benar adalah yang lengkap 7 itu. Belum selesai. Berarti langsungnya lanjut. Apabila seseorang memiliki pandangan benar, maka secara alamiah pikiran benar akan muncul. Memiliki pikiran benar, secara alamiah ucapan benar akan muncul. Ya, seterusnya. Dari 8 ini berarti yang paling penting adalah pandangan benar. Pegang dulu ya. Nah, sudah mau jam 9, sudah mau ngantuk. Pegang dulu. Yang paling penting pandangan benar. Pertanyaan selanjutnya, apa itu pandangan benar? 1. Memahami hukum kebaikan. Maaf, ulang. 1. Memahami baik dan 2. Memahami hukum kebaikan. Baik itu apa? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Buruk, jahat, itu apa? Yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita masih punya pertanyaan kita. 4 kebenaran itu apa? Kalau saya jelaskan 4. Kalau niat banget, ya kita besok pelajarin itu kalau ada kertas, ada mode, biar kayak tertarik Bapak Ibu. Jadi boleh ya, pelajaran 4 jam. Nanti saya kompres jadi 2 jam. Atau kalau nggak boleh besok baca karya singkat saja. Sekarang sudah. Ya, jangan skip semua. Ya, meditasi, pengambilan sila kita skip. Bapak Ibu baca karya sebentar. Saya turun, start. Yang telat, saya. Yang telat saya. Jadi saya minta panitia untuk beri kelasnya banyak. Setelah Anda punya pegangan itu, Anda sudah
70% benar. Lalu nanti belajar teknik meditasi. Lengkap sudah. Ya. Lanjut. Jadi kalau ditanya berarti poin-poin apa yang paling penting dalam meditasi samatha dan vipassana? Jawabannya adalah satu, memahami jalan mulia dalam suatu pendapat secara lengkap. Salah satu yang menyampaikan itu di MX 117. Dua, tahu teknik meditasi yang benar. Yang selalu diajarkan salah satunya. Kalau bisa saya kompres, besok saya sampaikan. Tapi biasanya bahas meditasi sendiri 40 menit. Nah, kalau hari Minggu, biasanya yang datang hari Minggu beda dengan yang datang hari biasa. Jadi saya nggak bisa lepas juga. Bisa sih kalau mau. Bisa ya. Sama. Ya. Boleh nanti kita lihat keadaannya. Nah, kalau belum bisa lengkap Minggu, kita belajar meditasi. Kenapa? Karena memang itu pegangan seumur hidup. Kalau yang lainnya Bapak Ibu masih bisa terus belajar via YouTube. Tidak tahu kenapa pengajaran meditasi saya ini sepertinya nggak ada rekaman YouTube-nya. Saya juga menyadari. Tapi karena saya nggak punya channel, ya saya secara alami aja nanti entah kapan. Jadi kalau kita cerita samatha itu apa Bante? Mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Apa itu Bante? Pikiran sudah diam. Kalau simpel. Pikiran itu selalu ngomong. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Gak pernah bisa didiamkan. Ketika itu diam, itu jangan lupa. Ya, nanti lebih tenang lagi, jana ketiga. Lebih tenang lagi, jana keempat. Tapi simpelnya kalau mau dibuat simpel, pikiran Anda sudah diam. Makanya kalau Bapak Ibu meditasinya dengan mengikuti semua yang muncul diperhatikan, tidak pernah diam ya. Kenapa Sang Buddha menggunakan teknik nafas masuk, nafas keluar sebagai teknik utama beliau pribadi, Sang Buddha sendiri. Nafas masuk, nafas keluar. Karena beliau mau mendiamkan semua obrolan hati dan gambar pikiran. Jadi yang terus ngomong, yang terus menghayal, yang terus membayangkan itu, beliau diemin, hilangin, hilang beneran, jangan kedua. Bapak Ibu bisa hilang? Gak bisa. Buktinya apa? Pas Bapak Ibu stres, gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Karena ini mikir terus. Gara-gara dia, gara-gara dia. Gak makan jam 1. Mati saya besok mau kerja. Ini mata lagi mau tidur. Tidak. Begitu ya. Makin pagi makin stres. Makin ribut pikirannya. Sudah jam 7, cuma tidur 2 jam. Siap. Coba kalau Anda punya kemampuan jalan kedua, walaupun tidak bermasalah, tapi Anda punya kekuatan jalan kedua. Betul ya? Jadi samatha itu adalah kemampuan mendiamkan pikiran yang selalu ribut. Vipassana Bante. Vipassana itu adalah segala proses untuk melihat anicca, dukkha, dan
bagaimana agar kita bisa melihat anicca dukkha anatta. Yang paling dasarnya apa? Kapan kita ngerti anicca dukkha anatta? Pas dengar dhamma tahu? Atau baca buku tahu? Iya. Jadi sedikit orang tahu. Praktek vipassana itu dimulai dari belajar dhamma. Orang mikirnya terlalu tinggi. Saya buktikan. Setuju dan praktek samatha dan vipassana membawa pada tingkat kesucian. Setuju? Setuju ya? Coba nih. Terakhir ini. Nah, ada yang sudah gelisah. Sabar ya. Berjuang. Nggak tahu besok sampai Arab. Satu hari 2 kelas. Karena batinnya lembur 3 kelas. Ya kan? Pagi 1 kelas. Jam 2 1 kelas. Jam 4 bebas. Jam 5 gini. Siapa yang kenal? Gak kenal gak apa-apa. Tak kenalin. Alara Kalama dan Udakara Maputra. Salah satu aja boleh. Cuma 2 ya. 4 ya. Ada lagi? Ya ini dede-dede ini pintar ya. Ini kakak adik kayaknya ya. 4 orang. 5 ya. Kenal. Baik. 6 orang ketemu apa kenal ya. 82 yang lainnya gak kenal. Gak tahu pas apa enggak tahu. Ngasal aja. Bapak Ibu Saudara, siapa itu Alara Kalama, Udakara Maputra? 2 ini adalah pertapa sangat hebat. Pencapaian meditasi ketenangan itu ada 8 level. Gak hafal gak apa-apa. Hari ini hafal. Jana 1, 2, 3, 4. Arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Totalnya 8. Ya, arupa jana 1, 2, 3, 4. Kadang disebut jana 5, 6, 7, 8. Ya, pokoknya 8 dan gak usah pusing. Sang Buddha hanya meminta murid-muridnya sampai 4 aja. Sudah bisa sampai halal. Gak usah 8. Dan tadi ketika Bapak Ibu sudah mampu mendiamkan pikiran, total diam, gak ada menghayal, gak ada mengembara, berjam-jam, adalah jana ke-2. Dapat gambarannya? Walaupun belum ngerti semua, dapat gambaran. Ketenangan di level pikiran tidak mengembara selama berjam-jam. Jana ke-2. Baik. Alara Kalama mencapai jana ke-7. Udakara Maputra jana ke-8. Yang artinya secara pencapaian jana bahkan lebih tinggi dari beberapa. Hebat kan? Tapi mereka berdua bahkan tidak mencapai kesucian tingkat pertama. Sotapanna. Bahkan tidak. Biasanya di sini ada Bante Sariputta sebelah kanan. Jadi mau kanan sebelah kiri. Bante Sariputta yang di sebelah kanan hanya mendengar satu kalimat. Sindai Sindang Nigwa ke Benhamada. Sindai Sindang Nigwa ke Benhamada. Iniเป็นภาษาไทยครับ
ไม่มีใครเข้าใจมีสักคนเข้าใจที่ผมพูดไหมไม่มีเนาะแต่nanya ada yang ngerti apa yang saya bilang artinya apa สิ่งใดสิ่งหนึ่ง segala sesuatu มีความเกิด ada kemunculannya เป็นธรรมดา adalah normal adalah alamiah สิ่งใดสิ่งหนึ่ง segala sesuatu มีความดับ adaดับitu hilangดับitu musnah ya. Jadi bahasa Indonesianya ada tenggelamnya ya. เป็นธรรมดา adalah alamiah adalah normal. Kalau diterjemahkan segala sesuatu secara alamiah memiliki kemunculannya, secara alamiah memiliki pemadamannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bante Sariputta hanya dengar satu kalimat itu di dalam bahasa Sang Buddha, bukan bahasa Thai. Ya, beliau mencapai kesucian tingkat pertama. Kemudian disampaikan ke Bante Moggallana, beliau juga mencapai kesucian tingkat pertama. Ya, kalau Bapak Ibu ke wihara lain atau mungkin di atas saya tidak tahu. Ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, saya kasih kuis tidak berhadiah. Tidak ada hadiah, Bapak Ibu. Seru ya. Siap-siap ya. Saya tahu Bapak Ibu sudah agak lelah, Bapak-Bapak berjuang. Pertanyaannya, kenapa alarang lama udah karena buta? Jangan ketujuh, jangan kedelapan. Tidak mencapai kesucian. Bante Sariputta tidak dikatakan mencapai jana apa, enggak. Mendengar satu kalimat mencapai kesucian. Apa poinnya? Benar, semua benar. Semua benar. Tapi bahasa yang paling pas merangkum tiga. Tidak apa. Dalamnya ada spesifik, ada cari kata. Jadi pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ingin mencapai tingkat kesucian tinggi, arahat, Bapak Ibu perlu dua hal. Satu, pencapaian jana, supaya pikiran tenang, betul. Yang kedua, memahami. Setuju gak? Saya kasih real case loh. Dan ini kisah yang terkenal. Anda butuh dua itu. Ketenangan batin dan pemahaman dhamma. Betul ya? Saya ulangi ya. Ketenangan batin dan pemahaman dhamma. Kalau mau spesifik, ketenangan batinnya jangan keempat. Pemahaman dhammanya Anda boleh ganti kebijaksanaan, melihat fenomena, apapun itu. Tapi akan kembali di dua. Oleh karena itu, semua yang bisa